Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yulian Tonelo dalam video pembelajaran mata kuliah elektronika digital program studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Papua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem bilangan, yaitu tentang aritmatika dari bilangan biner, aritmatika dari sistem bilangan. Sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner sendiri kita kenal sebagai ada dua, yaitu sistem bilangan bertanda dan sistem bilangan biner tak bertanda. Terdapat dua sistem bilangan biner, yaitu bilangan biner tak bertanda dan bilangan biner bertanda. Pada sistem bilangan biner tak bertanda, kita hanya mengenal sistem bilangan biner positif saja dan tidak diizinkan adanya bilangan biner negatif. Di sini semua bit digunakan untuk merepresentasikan suatu nilai. Contohnya kita punya bilangan biner 4 bit adalah bilangan biner dengan bit-bit 1100. Pada bilangan biner tak bertanda di atas, nilai bilangan dihitung dari A ke 3, A3 sampai A ke 0. Sehingga bilangan binernya ketika kita desimalkan, kita dapat 1 dikali 2 pangkat 3 tambah dengan 1 dikali 2 pangkat 2 tambah 0 dikali 2 pangkat 1 tambah 0 dikali 2 pangkat 0. Hasilnya kita peroleh adalah nilai 12 desimal. Kemudian sistem bilangan biner bertanda. Nah, sistem bilangan biner bertanda kita kenal adalah sistem bilangan yang ditandai oleh bit tandanya. Bit tanda itu karena bilangan biner itu hanya mengenal 2 angka atau 2 satuan, itu bilangan biner untuk 0 dan 1, maka bilangan positif itu dinyatakan sebagai biner 0. Jadi tanda positif itu dinyatakan sebagai bilangan biner 0 dan tanda negatif dinyatakan sebagai bilangan biner 1. Tanda di depan bilangan membingungkan sebenarnya ya. Karena dalam menyatakan besaran dari bilangan itu sendiri. Pertama, karena nilainya tidak sama ya. Jadi kalau kita punya, contohnya di sini ada 4 bit ya. 4 bit itu maksimal hanya memuat angka 8 ya. 8. Oke, positif. Jadi karena di sini contohnya 5 ditambah 3 ya. Ini hanya menjumlahkan besaran dari 2 bilangan tanda sesuai dengan tanda kedua bilangan. Nah, kemudian kalau kita mengurangkan dari bilangan besar ke bilangan kecil, tandanya pasti akan mengikuti bilangan yang besar. Di sini ya, contohnya ya. Contohnya kita punya 5 dikurangi minus 3, tandanya akan positif. Minus 5 ditambah dengan 3, itu juga tandanya akan negatif. Tandanya akan mengikuti bilangan yang paling besar. Ya, bilangan yang paling besar. Nah, sekarang pada bilangan biner bertanda, bit paling tinggi kan menyatakan tandanya. Sehingga nilai bilangan itu hanya dihitung dari sini ya. Jadi, dari nilai paling besarnya. Contoh, kita punya bit 1100 biner. Jadi kan karena bilangan itu bertanda tanda 1 di depan, berarti dia adalah bilangan negatif ya. Bilangan negatif, artinya dia 4. Ya, pada sistem ini, bit paling kiri menyatakan tanda negatif atau positif. Nilainya diwakilinya. Tanda positif itu diwakili dengan 0, tanda negatif diwakili dengan 1 tadi ya. Kenapa bermasalah? Karena contoh kita ya, kalau kita punya 3 bit ya. Kalau di sini kita punya 3 bit, di sini kita punya 3 bit. 3 bit itu hanya memuat 0 sampai 7 saja. Untuk pengurangan penjumlahan di dalamnya itu bisa lebih overload ya. Seperti itu. Nah, makanya bilangan biner untuk negatif dan positifnya itu kita kenal ada bilangan komplement 1 dan bilangan komplement 2. Jadi ya. Jadi di sini pertama bilangan komplement 1. Bilangan komplement 1 itu adalah bilangan biner. Pertama kita hanya membalikan ya. Kalau bilangan negatif, kita balikan saja. Kita balikan dari angka 0 ke 1 dan 1 ke 0. Contohnya demikian.
Carilah bilangan komplement dari bilangan biner 1, 0, 1, 1, 0. Sini ya, 1, 0, 1, 1, 0. Bilangan komplemennya adalah bilangan 0, karena ini ya kembalikan ya, 0, 1, 0, 0, 1 ya. Kemudian kita cari komplement dari 1, 1, 0. Ini 1, 1, 0. Berarti komplemennya adalah 0, 0, 1. Ini adalah bilangan negatifnya berarti ya. Nah, kemudian bilangan komplement 1 ini membingungkan juga, nanti kita akan bahas setelahnya kenapa membingungkan. Kemudian kita juga mengenal bilangan komplement 2. Bilangan komplement 2 adalah bilangan komplement 1 yang dijumlahkan dengan 1, ditambah dengan 1. Jadi caranya adalah jika kita ketahui bilangan desimal, kemudian kita jadikan biner terlebih dahulu. Kemudian bilangan biner tersebut bertanda positif, kemudian kita bentuk biner yang negatifnya. Cara menentukan bilangan biner negatif itu dengan cara menjadikan bilangan biner tersebut ke komplement 1 terlebih dahulu, ya, ke bilangan komplementnya terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan 1. Ya, untuk kembali ke bentuk desimal, kita lakukan konversi bilangan ke desimal. Ini ya. Kemudian bilangan komplement 1 masih kita bahas tentang bilangan komplement 1 dan komplement 2 ya. Sistem bilangan komplement 1 ini jarang digunakan. Kenapa? Karena tidak memenuhi kaidah akademis matematika ya. Karena yang tadi ya, contohnya di sini ya. Di sini contoh, pada penjumlahan nilai 45 dan minusnya itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Karena di sini jumlahnya melebihi ya. Ini kan overload. Jadi harusnya kan 0 ya, tetapi tidak jadi 0. Jadi sistem bilangan biner komplement 2, kemudian yang paling banyak digunakan adalah sistem bilangan biner komplement 2. Cara membentuk bilangan biner komplement 2 adalah dengan cara mengkomplement satukan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan dengan 1. Ini biasanya banyak digunakan karena dia memenuhi kaidah matematis. Artinya, ketika dijumlahkan dengan negatifnya, itu akan sama dengan 0. Contohnya seperti ini ya. Jadi, bit bawaannya itu tidak digunakan. Tidak menggunakan bit bawaannya. Contohnya, ini ya. Jadi, bilangan 45 ditambah dengan minus 45 itu akan sama dengan 0. Kemudian kita mau bahas tentang aritmatika dari biner atau penjumlahan dari biner, aritmatika dari bilangan biner ya. Aritmatika bilangan biner ini terkait dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kelebihan dari penjumlahannya sebenarnya sama dengan bagaimana kita mengoperasikan untuk bilangan desimal. Jadi kelebihan suatu digit pada proses penjumlahan dan perkalian akan menjadi bawaan atau carry. Sama dengan kita kalau menggunakan kalau kita menjumlahkan atau aritmatika pada bilangan desimal. Contoh penjumlahan. Ini ya. Penjumlahan dasar pada kolom LSB. Jadi kalau kita jumlahkan 0 dan 0, itu carry-nya 0. Jadi tidak ada carry-nya. Kalau 1 dan 0 itu tidak ada carry-nya juga. 1 dan 0 itu tidak ada carry. Kemudian jika ada penjumlahan 1 dan 1, itu hasilnya akan ada 0, tapi dia akan membawa carry 1. Contoh kita akan menjumlahkan 9 dan 5. Di sini ya. 1 dan 1 itu seperti tadi ya, ada punya carry 1, 0, carry-nya 1. Di sini masih ada 1 ya. 1 ditambah 1 lagi sama dengan 0. Carry-nya 1 lagi, ya. Kemudian 1 ini yang carry yang tadi ditambahkan dengan 1 sama dengan 0. Ada carry 1 lagi, maka di sini ada jumlahkan 1 ditambah 1 dengan tambah 1, jadi 1 ya, 1. Artinya 9 tambah 15 pada biner itu sama dengan 9 tambah 15 untuk bilangan desimal. Begitu pula ketika kita menjumlahkan bilangan pecahan. Contoh berikutnya, kita menjumlahkan angka 5 dan 4 untuk bilangan biner. Jadi ini angka 5, 101, kemudian 1,
00 untuk 4. Artinya kita dapat 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0 itu tidak ada carry-nya 0, 1 tambah 1 itu 0, ada carry 1, tambah 0, 1, jadi 9. Kemudian berikutnya sama-sama ya, sama juga. Di sini ada kemudian kita akan yang perlu diperhatikan bahwa untuk pengumpulan biner sendiri, carry didapat jika penyembelahan untuk penyembelahan 1 dan 1 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk penyembelahan biner komplement 2 terdapat beberapa kasus yang perlu diperhatikan. Pertama, kita menyembelahkan bilangan positifnya terlebih dahulu. Kalau bilangan positif, kita yang perlu diperhatikan adalah tandanya, di tanda. Di sini ada 9 tambah 4 untuk bilangan positif, itu sama dengan 24. Tambah 4, 13 ya. Kemudian penyembelahan bilangan biner positif besar dan bilangan biner negatif kecil ya tadi ya. Jadi hasilnya itu akan sama dengan jumlah bilangan paling besarnya. Jadi kalau karena di sini 9 untuk angka positifnya, maka hasilnya juga akan positif. Jadi pada penyembelahan tersebut terdapat bawaan 1, karena penyembelahan bilangan positif besar dan bilangan negatifnya kecil, bawaan selalu dihilangkan. Kemudian juga ini ya. Jadi kado konversi bilangan biner komplement 2 ke bilangan komplement 1 itu tidak melibatkan bit tandanya. Jadi penyembelahan bilangan positif kecil dan bilangan negatif besar itu akan menghasilkan bit tanda 1. Artinya bilangan berarti hasilnya merupakan bilangan negatif. Kemudian ada penyembelahan 2 bilangan negatif. Penyembelahan ini akan menghasilkan bit tanda 1. Ini artinya hasilnya merupakan bilangan negatif. Ya, ini bilangan negatif. Jadi bit tanda itu tidak digunakan di sini. Kemudian ada penyembelahan bilangan positif dan negatifnya. Penyembelahan ini akan menghasilkan 0. Ya. 9 ditambah negatif 9 itu hasilnya 0. Bit bawahnya selalu tidak digunakan. Ya. Kemudian bagaimana mengurangkan? Jadi pengurangan pada sistem bilangan biner itu dilakukan dengan menambahkan dengan bilangan komplement 2-nya. Dia tidak dikurangkan secara langsung ya. Jadi contoh kita ingin mengurangkan 9 dikurangi 4. Caranya adalah bilangan 9 biner kita pluskan, kita jumlahkan dengan bilangan komplement 2 dari 4. Ya, dan komplement 2 dari 4. Hasilnya sebenarnya seperti ini ya. Maka kita peroleh 9 dikurangi 4 itu sama dengan 5. Sama dengan 5. Di sini bit tanda tidak kita gunakan. Tadi seperti kaidah ya, jadi kita kalau bilangan-bilangan positifnya itu lebih besar itu maka bilangan positifnya ya, bilangan positifnya lebih besar. Sini bit tanda tidak digunakan. Oke ya, kita lanjut. Kita lanjut ke kalian. Jadi kemudian ada aritmatika yang overflow. Jadi bilangan biner dengan panjang bit tertentu itu punya batas minimal nilai. Artinya bagaimana? Jadi kita punya batas minimal nilai dan maksimal yang diwakilkan oleh bilangan biner tersebut. Jadi jika n adalah bilangan bit biner, maka jangkauan nilai sistem bilangan biner tak bertanda untuk n bit adalah 0 sampai dengan 2 pangkat n dikurang 1. Jadi untuk tak bertanda ya. Jadi untuk tak bertanda kan dia hanya bilangan positif saja. Sedangkan jangkauan nilai untuk bilangan biner komplement 2 itu mulai dari minus n kurang 1 sampai dengan 2 kali n kurang 1. Jadi 2 pangkat n kurang 1 dikurangi 1. Seperti itu.
Jadi seperti ini ya. Ini contoh bilangan biner 4 bit untuk bilangan desimal, bilangan biner tak bertanda, untuk bilangan biner komplement 2. Jadi kalau komplement 2-nya itu ada positif, ada negatifnya. Jadi kalau 4 bit itu hanya sampai 7 ya. Sampai 7 positifnya, negatifnya mulai dari negatif 8 sampai ini 1. Maka kalau penjumlahan didapat untuk positif lebih dari 7, itu dia akan overflow. Contohnya seperti ini ya. Hasil proses aritmatika yang berada di jalur di luar jangkauan suatu sistem bilangan biner akan memberikan hasil salah karena di overflow. Contohnya, kita ingin menjumlahkan sistem bilangan biner komplement 2 ya. Bilangan biner komplement 2. Jadi untuk bilangan positif 4 ditambah 5. 4 tambah 5 di sini hasilnya adalah harusnya 9. Tapi karena jangkauan 3-4 bit ini hanya sampai dengan 7, makanya bilangan ini hasilnya salah. Ya salah. Karena hasilnya negatif, harusnya negatif 5 untuk komplement 2 ya. Hasilnya kalah karena di overflow. Jadi bilangan biner pada sistem bilangan biner desimal untuk 4 tambah 5 sama dengan 9. Karena 9 itu di luar jangkauan, karena untuk 4 bit itu hanya sampai plus 7, maka bilangan biner komplement 2 untuk 4 bit itu overflow. Kesalahan ini karena jangkauan satu sistem bilangan kita namakan sebagai overflow. Kemudian bagaimana kita menggunakan perkalian pada bilangan biner. Itu bilangan biner ketika menggunakan perkalian itu sama dengan prosesnya ketika kita mengalihkan bilangan desimal. Ya, bilangan desimal. Yaitu dengan cara mengalihkan, kemudian kita akan bergeser satu ke kanan setiap dikalikan 1 bit pengalih. Setelah itu, setelah proses selesai, maka kita lakukan penjumlahan. Contohnya seperti ini ya, 1 kali 1, 1 kali 0. Jadi seperti ini ya. 1, 1, 0, semua 1 ya. Ini sama ya. Kemudian keseluruhannya kita jumlahkan. Sama dengan kalau kita mengalihkan bilangan desimal. Seperti ini. Hasil kalinya akan sama, 143 desimal. Kemudian pembagian ini juga sama ya, sama. Hasil baginya juga sama. Ya, dengan pembagi biasa. Ini fungsi-fungsi aritmatika untuk sistem bilangan lain ya, jadi penjumlahan. Contohnya untuk oktal, jadi oktal juga sama penjumlahannya, heksa juga sama. Kita kayak seperti menjumlahkan bilangan desimal. Kemudian ada juga untuk menjumlahkan bilangan BCD ya. BCD ingat bahwa paling besar nilai BCD adalah nilai 9. Ya, 9 ya. 9, jadi dia kalau lebih dari 9 maka invalid. Supaya membenarkan itu, nilai yang lebih dari 9 kita tambahkan dengan 6. Kita tambahkan dengan 6. Hasilnya ini ya. Hasilnya seperti ini. Ini supaya jadi benar ya, jadi benar seperti ini. Kemudian pengurangan juga demikian. Jadi yang diingat harus BCD batas maksimal untuk bilangan setiap bentuk bilangan ya. Perkalian juga demikian sama. Proses perkaliannya seperti perkalian bilangan desimal. Jadi setiap satu suku kita geser ke kiri. Pembagian juga demikian. Bagaimana proses membaginya? Nah ini ya. Jadi bagaimana menjumlahkan penjumlahan BCD. Jadi penjumlahan BCD itu kita ada 2 ya. Jadi dengan hasil di bawah 10, kalau hasil di bawah 10 maka dia seperti biasa. Seperti biasa ya. Ini di bawah 10 dia seperti biasa.
Namun, kalau penjumlahan bilangan itu lebih dari 10 atau lebih, maka hasilnya akan salah karena batas untuk BCD itu hanya sampai 9 ya. Sampai 9. Namun karena batas maksimal BCD itu hanya sampai dengan 9, ini harusnya bukan dalam format BCD ya. Ya, untuk itu penjumlahan hasil bilangan dengan hasil bilangan 10 atau lebih itu harus ditambahkan dengan 6 untuk memberikan bawaan ke digit depannya. Ya, hasilnya adalah 13. Jadi 13 itu ini 1, ini 3. Ya, 1, 3. Karena dia nilai maksimal untuk BCD adalah 9. Jadi penambahan dengan 6 ini juga berlaku untuk bilangan BCD yang mempunyai digit lebih dari 1. Demikian pembahasan untuk aritmatika biner. Berikut adalah latihan soal, tugas yang saya berikan kepada adik-adik, pada mahasiswa sekalian. Harap dikerjakan. Latihan soal ini pun sudah saya share di link pembelajaran ya. Hasil pekerjaan harap dikumpulkan pada link yang ada pada deskripsi nantinya ya. Terima kasih. Sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.